Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 1. Ngelamarnya buat jadi istri mantan kakak iparnya. Siapapun pasti tidak mau kehilangan orang yang sangat dicintai dan disayangi, baik itu saudara kandung, suami atau istri, atau orang tua dan anak. Namun, jika ajal sudah datang tak akan bisa ditolak atau dibatalkan karena semua sudah menjadi kuasa Sang Maha Pencipta. Langit cerah yang menerangi bumi mulai tertutup dengan awan hitam. Suara gemuruh di balik awan hitam tersebut mulai saling bersahutan. Seakan memberitahukan pada makhluk hidup di dunia jika hujan akan segera datang. Beberapa orang yang sejak tadi berjongkok dekat salah satu pusara pemakaman, terpaksa bangkit demi tubuhnya tidak terkena hujan jika memang akan turun hujan. Ayo Jihan, kita harus bergegas pulang. Hari sudah mau hujan, kasihan Ezra nanti akan kehujanan, pinta Ibu Kayla, ibunya Jihan. Dengan mengusap air matanya yang masih saja betah keluar dari ujung netranya, gadis ayu yang baru saja lulus sekolah menengah atasnya kemarin langsung bangkit dari jongkoknya. Sini Bu, Ezra, Nia biar Jihan gendong saja, nanti ibu akan kesusahan jalannya. Pinta Jihan dengan mengulurkan kedua tangannya pada batita laki yang baru saja menginjak usia 3 tahun. Wanita parubaya itu membuka ikatan kain gendongannya dan membiarkan Jihan mengambil alih anak almarhumah kakaknya. Sementara itu, di antara mereka bertiga ada sosok pria yang bernama Fatih Biswar Prawija, suami dari almarhumah kakaknya Jihan yang bernama Embun. Melihat mereka berdua bangkit dari tepi pusara, dia ikutan beranjak. Tapi sebelumnya pria itu mengusap pusara istrinya yang telah berpulang ke rahmatullah 6 bulan yang lalu. Pria yang memiliki paras tampan, tubuhnya yang besar dan tinggi jalan terlebih dahulu mendahului kedua wanita itu. Jihan melengoskan wajahnya ketika kakak iparnya melewatinya begitu saja. Jangankan Jihan, Fatih saja juga tidak sudi melihat wajah adik iparnya yang telah menyebabkan istrinya meninggal dunia. Sabar, sabar, untung udah bukan kakak ipar lagi. Kalau enggak wijnik jantung bisa terjun payung setiap hari. Selalu aja gue yang disalahi, Hufat. Memangnya hanya dia yang kehilangan Kak Embun, gue juga kehilangan Kak Embun. Lalu ibu dan ayah juga kehilangan dan bersedih, gerutu batin Jihan sendiri. Menurutnya sudah cukup dia menahan dirinya selama 6 bulan jadi bulanan kakak iparnya itu. Namanya musibah tidak pernah ada yang tahu.
termasuk Jihan di saat dia meminta kakaknya jemput di salah satu rumah temannya karena takut pulang malam sendiri. Lantas Embun menjemputnya dengan motornya. Tapi apa yang terjadi? Belum tiba di rumah temannya, Jihan dapat kabar dari rumah sakit kalau kakaknya mengalami kecelakaan. Semua anggota keluarga kocar-kacir termasuk Fatih yang sebagai dokter langsung datang ke rumah sakit di mana istrinya dibawa ke sana. Tapi semuanya terlambat, ajalnya sudah menjemput Embun. Disinilah Fatih marah besar pada Jihan, karena sebelumnya dia sudah melarang istrinya untuk menjemput adik manjanya itu. Fatih menyalahkan kematian istrinya karena adik manja istrinya tersebut yang bernama Jihan Aisyah. Semenjak kematian Embun, Fatih berubah total sikapnya termasuk pada Jihan. Awalnya dia biasa saja dengan adik iparnya. Tapi sekarang sangat membencinya. Setiap bertemu pandang seperti ingin memakan gadis muda itu. Mereka semua bergerak menuju mobil mewah milik Fatih, dan seperti biasa Jihan akan ambil posisi duduk di belakang kemudi bersama keponakannya, dan ibunya duduk di samping kemudi. Brak! Bahu Jihan berjengit ketika Fatih membanting pintu mobilnya sendiri, seolah-olah saat ini dia meluapkan emosinya di depan Jihan. Wis Eling, tuh pintu mobil gak berdosa, yo kok dibanting, kasihan anak ganteng tante jadi kaget ya. Gumam Jihan sendiri sembari melirik keponakan yang ganteng persis banget kayak papanya. Ucapan Jihan barusan terdengar jelas di telinga Fatih, dan samar dia melirik Jihan dan anaknya melalui kaca tengah dengan tatapan mencebiknya. Kita langsung pulang, atau ibu mau mampir ke sesuatu tempat, tanya Fatih. Hari ini kebetulan dia libur praktik di rumah sakit milik keluarganya. Maka dari itu dia bisa mengantar ibunya Embun berziarah. Tapi siapa sangka jika ibu mertuanya mengajak adik manjanya Embun, sudah tentu bikin moodnya swing. Su dan dia per Ezra kebetulan stoknya habis Fatih. Mungkin kamu mau belikan dulu di supermarket, ucap Bu Kaila. Kalau begitu kita mampir ke supermarket dekat rumah, jawab Fatih sembari menyalakan mesin mobilnya dan melaju meninggalkan pemakaman umum. Sepanjang perjalanan menuju supermarket, tidak ada pembicaraan yang hangat, yang ada hanya suara cempreng Jihan yang sedang melantunkan lagu anak-anak bersama putranya Fatih. Ingin rasanya Fatih menegurnya untuk tidak menyanyi, tapi apa dayanya ketika Jihan berhenti bernyanyi anaknya malah menangis. Ya terima nasiblah Fatih mendengar suara cempreng Jihan sampai tiba di tujuan. "30 menit kemudian,
Mobil yang dikemudikan oleh Fatih tiba di supermarket yang menuju rumah Jihan. Setelah terparkir rapi, barulah mereka keluar dari mobil. Kebetulan Fatih tidak membawa stroller anaknya, dan membiarkan gadis itu mengendong putranya. Jihan hanya bisa mendesah, dan terima resikonya. Kalau begini, perangai kakak iparnya itu udah luar binasa, rasanya mulutnya ingin mengumpat. Karena tidak mungkin dia bergantian dengan ibunya yang lagi sakit pinggang mengendong batita yang gemoy dan menggemaskan ini, mengesalkan. Laut masih jauh ya, rasanya pengen tenggelamin orang ke laut rasanya, celetuk Jihan. Sengaja melangkahkan kakinya mendahului Fatih, dan biar suaranya terdengar jelas di telinga sang dokter tersebut. Cek, berdecak kesal Fatih sembari menarik troli besi untuk menampung belanjaan. Fatih, ibu tunggu di sini saja ya. Kayaknya ibu gak kuat kalau keliling masuk ke dalam, ucap Bukaila menunjuk bangku tunggu, sembari mengusap pinggangnya. Ya bu, tunggu di sini saja. Biar aku sama Jihan yang belanja, jawab Fatih sebelum meninggalkan Bu Salwa. Jihan yang sudah berjalan duluan dengan mengendong Ezra langsung bergerak ke lorong susu, dan mengambil beberapa kotak susu yang biasa diminum. Lalu, dia celinguk ke belakang baru menyadari jika tidak ada yang mengikutinya. Duh, ternyata hanya kita berdua aja. Papamu emang keterlaluan. Yang punya anak siapa? Kenapa tante yang repot sih ngurusin kamu? Gerutu Jihan. Bukan bermaksud dia tidak ikhlas mengurus keponakannya, tapi lebih kesal sama si papanya Ezra. Dokter jabatannya, anak pemilik rumah sakit, wajah ganteng, tapi ngeselin. Tante masih saja disalahkan. Andaikan dibolehkan, tante pengen tenggelamkan papanya Ezra ke empang biar dicubit. Cubit gemes sama ikan gurame, ikan nila, ikan mujair sama kena patilnya lele. Pasti sedap banget ya, Dasar Jihan, batitalah diajak curhat yang ada tuh bocah nyinyir, kasih lihat giginya yang masih putih mengkilap tak ada celah. Baru aja lagi sesi curhat, ada suara orang yang kayaknya tenggorokan yang nyangkut tulang ikan mas. Jihan yang masih menatap Ezra, menolehkan wajahnya ke belakang bahunya. Bagus ya, ngajarin anak aku yang enggak, tegur Fatih. Akhirnya keluar suaranya setelah hampir sekian lama lebih banyak diam setelah habisan memaki Jihan di depan keluarga dirinya dan keluarga Jihan. Ya, walau saat itu sangat menyakitkan buat Jihan, tapi dia menerimanya lapang dada, dan untungnya jiwa Jihan bukan jiwa cengeng.
Setelah larut dalam kehilangan kakaknya, dia kembali ke setelan pabrik, yaitu agak barbar dan manja. Aduh deh, tadi tante cerita nama ikan kan, sekarang muncullah ikan paus yang ganas. Jadi gimana kalau kita pindah ke laut sebelah ya deh? Balas Jihan masih ajak ngobrol si Batita, sembari menaruh box susu ke dalam troli. Lalu dengan gesitnya dia bergerak menjauhi Fatih. Ada om dokter galak, gumam Jihan sendiri. Dasar bocah manja, gerutu Fatih kesal. Satu setengah jam kemudian, perbelanjaan asupan gizi untuk Ezra sudah selesai. Tidak perlu berlama-lama di supermarket. Jihan dan Fatih sama tidak tahan kalau jalan berbarengan, kayak berasa aneh. Tapi demi kepentingan bocah ganteng ini jadi sangatlah terpaksa. Lagi Fatih mendengkus sebal melihat kantong belanjaan bawaannya. Selain isinya susu, diaper dan snacknya Ezra. Terseliplah, bukan terselip lagi, tapi begitu banyak cemilan milik Jihan, mulai dari ciki, biskuit, coklat. Bukannya Fatih tidak punya uang buat membelikannya, tapi memang dasarnya benci dengan Jihan, jadi yang berhubungan dengan Jihan bikin dia semakin kesal. Bukaila sudah masuk terlebih dahulu ke rumahnya dengan dahinya mengernyit karena melihat ada mobil milik orang tua Fatih. Tumben pikir Bukaila datang di siang hari dan tanpa memberikan kabar terlebih dahulu, agar dia bisa menyambut kedatangan besan kayaknya tersebut. Sebenarnya bukan hanya Bukaila yang tampak heran, tapi Fatih sendiri juga heran kenapa ada mobil papanya terparkir rapi di halaman rumah mantan mertuanya. Kalau Jihan sendiri dia sih santai aja dengan Batita di dalam gendongannya, dia menyusul langkah ibu dan pria itu. Di dalam rumah tampaklah kedua orang tua Fatih sedang bercengkerama dengan bapaknya Jihan. Dan Bukaila langsung menyapa mereka berdua. Cucu Oma, kemari sayang, Oma kangen sama Ezra, pinta Mama Erina. Jihan yang mengendong Ezra langsung memberikannya pada wanita tua tersebut. Big Yun, asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Jihan, setelah menyuguhkan minuman untuk tamu tuan rumahnya, bergegas mengambil tentengan dari tangan Fatih. Lalu Fatih ikutan duduk bersama, sementara Jihan yang merasa tidak ada urusan pengen ke kamarnya yang ada di lantai 2. Jihan duduk dulu di sini, pinta ayah Iqbal melihat anak bungsunya sepertinya ingin meninggalkan ruang tamu. Iya ya, jawab Jihan patuh, lalu mendaratkan bobotnya di atas sofa dekat keberadaan ibu dan ayahnya. Mama, Papa tumben kesini tidak kasih kabar dulu. Kalau tahu begitu tadi bisa janjian denganku berangkatnya, ucap Fatih.
Sebenarnya sudah lama ingin ke sini, tapi kamu tahu sendiri di rumah sakit lagi banyak pasien, jawab Papa Gibran. Selain pemilik rumah sakit, papanya Fatih salah satu dokter spesialis anak. Fatih, kebetulan kamu sedang di sini, jadi ada yang ingin Papa sampaikan padamu. Dan sebelumnya Papa dan Mama juga sudah bicarakan dengan orang tua Embun. Di sini kami datang lagi untuk mempertegasnya kembali, lanjut kata Papa Gibran, menatap lekat putra sulungnya. Tunggu sebentar, Jihan terlihat memicingkan netranya saat melihat meja tamu. Begitu banyak bawaan yang ada di atas meja tamu selain cangkir teh yang diantar oleh Big Yun. Bu Kayla sudah tahu apa yang ingin dibahas oleh besannya tersebut, lantas dia pun menatap suaminya dan dijawab dengan anggukan pelan. Di sini pun tidak hanya Jihan yang heran, namun Fatih juga sama. Fatih, maksud Papa dan Mama datang ke sini, ingin melamar Jihan sebagai istrimu. Pa, sela Jihan dan Fatih serempaknya dengan seruan yang tinggi, sebelum Papa Gibran menyelesaikan pembicaraannya. Jihan, Fatih tolong jangan disela dulu, dan tolong dengarkan baik, pinta Papa Gibran dengan tenangnya. Bibir Jihan sebenarnya sudah mau merepet aja, enak sekali bilang mau ngelamarnya buat jadi istri mantan kakak iparnya, dunia rasanya sedang bercanda dengan kehidupannya. Ish, ogah amat gue nikah sama om galak begitu, kayak di dunia ini gak ada lelaki lain aja. Emangnya yang nama cowok udah habis apa, gerutu batin Jihan. Bersambung.